adik-adik yang ada di rumah juga, Kakak Ana dan Kakak Iska mau mengajak adik-adik yang ada di rumah, kalau adik-adik punya kerinduan untuk memuji Tuhan melalui bernyanyi, apalagi Kak Iska, menari, terus main musik. Nah, adik-adik boleh kirimkan ke kakak pelayan di grup kelas masing-masing ya Kakak Iska ya. Betul sekali adik-adik. Dan jika adik-adik membutuhkan dukungan doa, misalnya adik-adik lagi mid test, atau adik-adik lagi sakit nggak enak badan, atau papa mamanya lagi sakit, atau ada opa oma lagi sakit ya karena sama adik-adik boleh minta dukungan doa dari kakak-kakak. Itu bisa ya Kak, kita minta dukungan doa ya Kak? Bisa sekali kan. Caranya mudah sekali adik-adik. Adik-adik tinggal WhatsApp di grup kelas, kasih tahu sama kakak layarnya bahwa adik-adik butuh dukungan doa. Doanya mau doa yang apa yang didoain ya adik-adik ya. Oke deh Kakak Iska, ditunggu ya adik-adik yang ada di rumah ya. Nah Kakak Iska, hari ini kita nggak berdua aja ya Kak Iska ya. Betul sekali kan. Iya, kita ditemani siapa aja Kak Iska hari ini? Kita punya seorang pemain musik. Siapa coba adik-adik tahu? Yang suka main gitar? Ada Kakak Indra. Dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak layar. Yang pertama siapa kakak? Ada Kakak Oli di kelas Batita dan kelas Barita. Dan ada kakak Sil di kelas kecil dan kelas besar adik-adik. Nah, oke adik-adik, semuanya sudah siap ya? Sudah untuk siap. beribadah ya. Nah, kita mau nyanyi lagu apa nih Kakak Iska? Nah, untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita undang adik-adik untuk memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Lagunya adalah Mari Kita Bersukaria. Tetap berdiri ya adik-adik ya. Musik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri.
Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah. Terima kasih untuk nafas yang boleh kami hirup. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk kesehatan yang boleh kami terima, untuk orang tua, untuk adik kakak kami yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami semua boleh datang untuk mengikuti ibadah pelayanan anak pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, dan kami boleh tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dan taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah masih tetap berdiri. Nah, kita mau nyanyi satu buah lagu lagi, Kakak Iska. Kita mau nyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Musik. Kita mau mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sambil kita duduk tenang, kita mau menyanyi lagu Siapa Yang Berpegang. Adik-adik, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi hari ini sama Kakak Olin yang akan membawakan firman Tuhan yang seru sekali. Nah, sebelum kita mendengarkan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami semua mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum Kakak Olin menceritakan firman Tuhan, kita sama-sama dulu mana Alkitabnya? Nah, sudah siap semua Alkitabnya? Coba ikutin Kakak Olin sekarang ya. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Ulangin ya. Siap? 1, 2, 3. Di dalam Alkitab
ada firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhannya diambil dari kitab Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Tapi untuk adik-adik yang batita dan balita, Kolin akan bacakan dari Ulangan 4 ayat yang pertama. Sudah? Sudah siap? Sudah terbuka semua Alkitabnya? Kita baca sama-sama ya. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, hari ini Kolin mau cerita bahwa kitab Ulangan ini dituliskan oleh Bapak Musa. Oleh siapa? Bapak Musa. Nah, Bapak Musa ini menuliskan kitab Ulangan ini yang berisikan atau menceritakan cerita yang sudah pernah terjadi oleh bangsa Israel yang dituliskan oleh Bapak Musa di kitab-kitab sebelumnya. Nah, kenapa Bapak Musa menulis ulang lagi cerita-ceritanya? Karena kitab Ulangan ini Bapak Musa menuliskan untuk orang-orang muda atau generasi baru dari bangsa Israel. Begitu. Nah, Bapak Musa ini adalah bapak yang sangat taat sekali kepada Tuhan Allah. Nah, Bapak Musa memiliki satu tugas, yaitu untuk memimpin bangsa Israel juga agar taat kepada Tuhan Allah. Dengan cara apa? Salah satunya Bapak Musa mempersiapkan anak-anak muda atau generasi baru dari bangsa Israel untuk mengetahui apa saja ketetapan dari Tuhan Allah, apa saja perintah-perintah dari Tuhan Allah, apa saja janji-janjinya Tuhan Allah, dan juga apa saja yang sudah pernah terjadi hubungan antara bangsa Israel dan juga Tuhan Allah. Sebelum dari bangsa Israel atau generasi-generasi mudanya juga ini memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, jadi Bapak Musa punya satu tugas untuk mengajarkan anak-anak muda dari bangsa Israel tentang perintah Tuhan Allah. Supaya apa? Nah, Tuhan Allah mau supaya bangsa Israel atau generasi mudanya juga setia kepada perintah Tuhan Allah dan mau menjalankan apa yang menjadi perintahnya Tuhan Allah. Nah, adik-adik yang ada di kelas batita, adik-adik yang ada di kelas balita adalah anak-anak muda atau orang-orang muda dari pengikut Tuhan Yesus juga. Nah, siapa di sini anak-anak Tuhan Yesus? Nah, semuanya angkat tangan. Nah, kita juga adalah, dan adik-adik semua adalah anak-anak muda atau generasi-generasi baru yang mempunyai tugas juga untuk melakukan perintah Tuhan Allah. Perintahnya Tuhan Yesus. Jadi nasihat Musa juga ini berlaku untuk kita semua. Nah, yaitu apa? Mau mendengarkan nasihat dan perintah Tuhan Allah atau ajaran firman Tuhan Allah melalui Alkitab. Karena di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ini ada firman Tuhan.
ada perintah-perintah Tuhan Allah atau perintahnya Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab, yang berisi juga ada perintah, ada janji, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dan firman Tuhan ini atau firman yang ada di dalam Alkitab ini yang akan menolong kita semua untuk hidup dalam kebenaran. Nah, setelah kita tahu apa yang ada dalam perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab, nah kita harus setia melakukan perintah Tuhan. Setia melakukan perintah Tuhan. Jadi tidak hanya didengar, tidak hanya dibaca, tapi harus dilakukan. Nah, apa saja contohnya? Seperti di dalam Alkitab ada perintahnya untuk rajin membaca Alkitab, untuk rajin saat teduh, kemudian harus rajin berdoa. Apalagi perintah Tuhan, mengasihi orang lain, mengasihi sesama, menolong sesama. Apalagi ada perintah Tuhan, ada perintah Tuhan untuk menghormati dan mengasihi orang tua. Dan banyak juga perintah Tuhan lain yang ada di dalam Alkitab. Ada juga perintah Tuhan untuk mematuhi pemerintah. Nah, kayak sekarang di musim pandemi ini, ada peraturan pemerintah untuk melakukan 5M. Apa saja itu? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi berpergian, kemudian apa lagi? Menghindari kerumunan. Nah, itu adalah peraturan pemerintah. Nah, kata Tuhan, kita harus mendengarkan peraturan pemerintah juga. Harus taat pada peraturan pemerintah. Berarti adik-adik harus sungguh-sungguh juga melakukan peraturan pemerintah, yaitu dengan melakukan 5M di masa pandemi ini. Nah, mengapa kita harus melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena seperti tadi nasihat Musa kepada bangsa Israel, ketika anak-anak Tuhan Yesus melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, berarti kita sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hal tersebut akan mendatangkan berkat. Nah, jadi kalau adik-adik setia melakukan perintah Tuhan, berarti kita sudah menjalankan apa yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga akan mendatangkan berkat, karena itu adalah hal yang benar yang kita lakukan. Nah, apa saja berkatnya? Nah, kalau kayak tadi kita sungguh-sungguh menjalankan atau melakukan taat dengan peraturan pemerintah yang 5M, kita bisa mendapatkan berkat kesehatan. Kita terhindar dari sakit penyakit karena kita taat mau melakukan sungguh-sungguh 5M, yaitu peraturan pemerintah. Apalagi kemudian berkat yang lain, kita bisa menjadi pintar, bisa mencapai cita-cita yang adik-adik inginkan nanti kalau sudah besar. Kemudian adik-adik bisa juga menjadi berkat, mendapatkan berkat dengan keluarga yang saling mengasihi. Nah, adik-adik seperti kemarin yang di HUT, adik-adik adalah generasi emas yang cerdas, yang peduli, dan juga yang berdampak. Nah, adik-adik juga sebagai generasi emas, generasi muda harus mau melakukan perintah Tuhan. Nah, siapa yang siap melakukan perintah Tuhan? Coba angkat tangannya. Kakak Olin mau lihat? Wow, semuanya sepertinya sudah siap melakukan firman Tuhan. Sekarang coba ikutin Kakak Olin.
aku tahu firman Tuhan dan aku siap untuk melakukan firman Tuhan. Nah, bisa? Sekarang coba semuanya berdiri. Nah, sudah? Nah, adik-adik ikutin kakak Olin ya. Aku generasi emas yang tahu firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, aku generasi emas yang tahu firman Tuhan dan siap melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik, semuanya siap melakukan firman Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi kami butuh bantuan Tuhan Yesus agar kami dapat melakukan firman Tuhan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk dapat setia melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tadi kita belajar kakak Iska, kita sebagai anak Tuhan harus melakukan dan selalu taat melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, apa aja tuh Kak Iska contohnya? Betul sekali karena adik-adik perintah Tuhan tadi udah dikasih tahu ya sama Kasil sama kakak Olin ya. Kita harus menaati perintah Tuhan dan cuma tidak menaati ya karena tapi taat. Taat itu berarti melakukannya terus menerus. Contohnya apa adik-adik? Adik-adik udah ada yang mulai sekolah offline belum? Kayaknya udah ada beberapa ya Kak ya. Nah, kalau sekolah offline jangan dibuka maskernya. Harus taat ya, mau ini dipakai ya Kak. Pakai face shield-nya juga. Lalu adik-adik yang masih sekolah online, kalau lagi belajar kameranya jangan sengaja dimatiin ya Kak ya. Taat mendengarkan guru-guru ya, walaupun di rumah saja ya Kak. Iya, betul adik-adik, dan masih banyak sekali perintah Tuhan yang harus adik-adik lakukan dengan taat. Oke adik-adik? Nah, adik-adik dan kakak Iska, kita mau merespon firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu T-A-A-T, taat. Musik. Ya adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengar. Biarlah Tuhan firman Tuhan ini kami ingat dan kami selalu melakukan hal-hal yang terbaik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus yang baik yang berada di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Terima kasih Tuhan telah melindungi kami semua, dan biarlah Tuhan selalu melindungi bangsa dan negara kami ini agar selalu baik dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, kami teringat untuk semua pimpinan dari Bapak Presiden sampai yang terendah. Tuhan berkati semuanya. Biarlah pimpinan dalam penyertaan
kami ya Tuhan, agar bangsa dan negara kami selalu sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja Maranatha. Tuhan berkati, dan biarlah Tuhan selalu memberkati setiap hamba Tuhan yang melayani, ibu pendeta, para majelis, dan juga kakak-kakak pelayan. Tuhan berkati dan dapat melayani seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati semua gereja-gereja yang tersebar di seluruh Indonesia ini. Biarlah gereja-gereja kami, semua anak-anak Tuhan selalu dalam naungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini masih beribadah di rumah saja. Tuhan berkati mereka dalam setiap aktivitas, dalam setiap apa yang mereka lakukan ya Tuhan, sekolah, melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Tuhan selalu memberikan mereka hati yang selalu menyenangkan orang-orang di sekitarnya, menyenangkan orang tua, dan juga teristimewa menyenangkan Tuhan, agar mereka selalu menjadi anak-anak kesayangan ya Tuhan. Pimpin mereka dengan segala cita-cita, harapan-harapan mereka, dan juga apa yang mereka harapkan di dalam kehidupan kecil mereka ya Tuhan. Biarlah semua itu Tuhan dengar, dan Tuhan berikan pengharapan untuk mereka, agar mereka selalu bertumbuh dan berpengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kesehatan untuk semua adik-adik yang berada di rumah, juga kakak-kakak dan semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Saat ini kami masih mengalami menjalankan masa pandemi ya Tuhan, di mana biarlah Tuhan yang selalu melindungi kami dari masa pandemi ini, dan kami boleh negara kami boleh kembali lagi seperti semula dengan aktivitas yang bebas akan sakit penyakit, apalagi dengan pandemi yang saat ini masih melanda. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk segala aktivitas kegiatan PLKPA ke depannya, apapun yang dilakukan, Tuhan berkati, dan Tuhan tetap memakai semua kakak-kakak dalam melayani, juga orang tua, adik-adik yang selalu mendukung segala kegiatan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan dalam ibadah kami pada hari ini. Kami akan mengakhirinya ya Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baiklah adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik persembahannya boleh disiapkan. Nah, nanti adik-adik boleh lihat di layar kaca, akan ada barcode. Adik-adik boleh minta bantuan Papa dan Mama untuk memberikan persembahan lewat QR barcode yang ada di layar. Atau kalau tidak, adik-adik boleh minta tolong Papa Mama untuk transfer ke rekening gereja yang tertera di sini ya adik-adik. Atau bisa juga adik-adik minta tolong Papa Mama untuk titip, untuk dibawakan langsung ke gereja. Itu boleh ya adik-adik ya. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan.
Doanya akan ditentukan ke sana. Oke, adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini ya Tuhan. Engkau memberkati orang yang mengelolanya juga ya Tuhan, supaya dapat berguna bagi pelayanan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, wah cuma sampai di sini ya Kak ibadah kita. Tapi tenang, minggu depan masih ada lagi ya Kak Iska ya. Betul sekali karena. Jadi adik-adik siap-siap lagi minggu depan untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama ya. Betul sekali karena. Adik-adik jangan lupa ya, taat melakukan firman Tuhan. Secara terus menerus ya Kak Iska ya. Terus menerus. Betul sekali. Nah adik-adik kita mau tutup ibadahnya, tapi kita mau menyanyi satu buah lagu. Kita mau nyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan. Sambil berdiri ya Kak. Oh iya berdiri, adik-adik di rumah boleh berdiri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu saat tadi kami ibadah, walaupun kami beribadah masih di rumah saja, tapi terima kasih untuk sukacita yang Kau telah berikan. Terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk selalu taat dan melakukan semua perintah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan selama 1 minggu ini, dan biarlah kami boleh berjumpa lagi ya Tuhan minggu depan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Ibadah selesai.